Hijriah. Kita berdoa kepada Allah, semoga umur kita menjadi umur yang barokah. Umur yang barokah, panjang umurnya, banyak amal solehnya. Dan kita berdoa dengan merangkaikan amal. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menutup lembaran-lembaran kehidupan kita, mudah-mudahan kita yang berada di dalam masjid hari ini meninggal dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang menjadi uswah dan qudwah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang mulia ini, khatib ingin mengangkat tema yang itu menjadi hal yang sangat sederhana dan sering terjadi di dalam kehidupan kita. Paradigma mudah dan susahnya dalam mencari rezeki. Refleksi hijrah finansial. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, judul ini khatib angkat dari sebuah kisah yang khatib baca di media sosial. Ada seorang ibu yang mengatakan kepada anaknya, "Wahai anakku, kapan engkau kembali ke Indonesia?" Lalu si anak menjawab dengan sangat sederhana, "Wahai ibuku, mencari rezeki di luar negeri lebih mudah dibandingkan di Indonesia." Lalu si ibu bertanya kepada anaknya, "Wahai anakku yang aku cintai, apakah Tuhan di luar negeri berbeda dengan Tuhan yang ada di Indonesia?" Pernyataan si ibu ini mengetuk hati dan jiwa si anak. Lalu kemudian dia memutuskan untuk pulang kembali ke Indonesia. Dan ternyata setelah dia bekerja di Jakarta, maka kemudian dia menyatakan bahwa ternyata rezeki yang aku dapatkan di Jakarta tidak jauh berbeda dengan rezeki yang aku dapatkan di luar negara. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini menjadi cermin bagi kita semua bahwa sesungguhnya rezeki itu bukan soal tempat, bukan soal siapa kita, bukan karena kehebatan ilmu dan strategi finansial kita, tapi rezeki itu bicara siapa yang mengaturnya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, surah Saba ayat 36. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku yang melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi bagi siapa yang Ia kehendaki, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Dalam sebuah tafsir dikatakan bahwa bi anna basata rizqa wa tudayyiquhu laisa dalilan ala ma za'imtum fa inna rizqa tahta masyatillah in syaa'a basatahu li ibadihi wa in syaa'a dayyaqahu. Bahwa sesungguhnya luasnya, mudahnya kita mendapatkan rezeki ataupun sempitnya pendapatan kita itu bukanlah dikarenakan kehebatan atau kelemahan kita dalam berusaha. Akan tetapi rezeki itu atas dasar keridaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kemudian Allah melapangkan rezeki kepada kita ataupun kemudian menyederhanakan rezeki itu kepada kita? Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dulu ada tagline beberapa bulan yang lalu, kabur aja dulu. Keluar dari Indonesia, cari rezeki di luar lebih mudah dibandingkan Indonesia karena ekonominya tidak baik-baik saja. Pandangan ini tidak semuanya benar. Kita harus merubah paradigma kita terkait masalah rezeki. Rasulullah pernah mengingatkan kita terkait dengan masalah hijrah. La hijrah walakin jihadun wa niyyah. Tidak ada hijrah setelah penaklukan Mekah, akan tetapi adalah hijrah berikutnya yang bisa kita lakukan adalah jihad dan niat. Bagaimana kita merubah paradigma kita? Bagaimana kita menghijrahkan cara pandang kita dalam mencari harta? Jangan pernah kemudian kita berpikir tertanam dalam jiwa kita bahwa rezeki itu datang dari atasan kita.
Rezeki itu datang karena ilmu pengetahuan yang kita miliki. Rezeki itu datang karena kemudian kita harus mencari secara tidak halal. Kalau enggak kita tidak mungkin kaya. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ubah paradigma kita bahwa yang menentukan rezeki kaya ataupun tidaknya kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Itulah hijrah yang harus kita lakukan dalam pengelolaan keuangan kita. Kaum muslimin, kita belajar bagaimana Nabi Ibrahim digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat 37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zizar'in 'inda baitikal muharram. Nabi Ibrahim itu ditempatkan di sebuah tempat yang tidak punya kehidupan, biwadin ghairi zizar'in. Kehidupan yang tempat yang tidak menjanjikan kehidupan, tempat yang menjanjikan kematian. Tapi karena dia meyakini ini perintah Allah Subhanahu wa taala, coba lihat bagaimana tempat itu hari ini, yaitu lembah Bakkah Al-Mukarramah. Keyakinan Nabi Ibrahim untuk hidup sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah cukupkan rezeki kepada Nabi Ibrahim beserta keturunannya dan kepada kaum muslimin. Bukan hanya yang tinggal di Mekah, tapi juga bagi masyarakat Aceh yang bekerja, punya travel, punya jadi mutawif. Mereka kemudian mendapatkan rezeki gara-gara ada Mekah Al-Mukarramah. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perubahan paradigma yang pertama sekali yang harus kita bangun, bahwa rezeki kita bukan karena kita, tapi rezeki kita karena Allah. Untuk itu apa yang kemudian harus kita lakukan sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan rezeki kepada kita? Yang pertama, setelah keyakinan itu kita tumbuhkan bahwa rezeki itu milik Allah dan Allah berikan kepada siapapun yang Dia cintai, dan Dia juga bisa membatasi kepada siapapun, maka yang kedua yang harus kita lakukan, ikhtiar dengan sempurna, cari yang halal, serius dan fokus. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Berlaku untuk semua manusia, cari yang halal lagi baik untuk kehidupanmu. Tapi ketika Allah bicara dengan orang-orang muslim, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat. Hai orang-orang yang beriman, carilah yang halal, carilah yang baik. Tidak lagi kemudian diungkapkan carilah yang halal, karena halal itu ada dalam konstruksi keimanan mereka. Maka bagi seorang muslim kita pastikan cari yang halal. Ketika dagang cari yang halal, jangan tipu. Ketika kita berusaha jangan pernah mendustai orang lain. Jadilah pribadi yang amanah, jangan korupsi. Karena itu akan membuat malapetaka kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Dekatkan diri kita kepada Allah, tambah ketaatan kita, tambah rezeki, tambah sujud, tambah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kenapa khatib ketika berdiri di atas mimbar ini mengingatkan pentingnya takwa setiap hari Jumat? Karena takwa itu memberikan banyak kebaikan. Allah katakan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, takwa itu adalah taat kepada Allah, tinggalkan maksiat. Maka barang siapa yang keimanan dan ketakwaannya bertambah, itu berbanding lurus dengan penambahan rezeki. Allah katakan, Allah hadirkan rezeki dengan dua hal. Ada rezeki min rezeki yahtasib, ada rezeki min haitsu la yahtasib. Saya sebagai ASN bekerja hari ini, kita sudah berada di tanggal 27. Tanggal 1 rekening saya akan berbunyi, akan ada uang transfer. Itu rezeki yahtasib, rezeki yang saya prediksikan. Tapi ada rezeki min haitsu la yahtasib. Terkadang kita tidak punya lagi uang, anak kita sakit, kita angkat tangan kita, bergetar arasy Allah. Allah mudahkan rezeki kita. Dan satu-satunya cara supaya kita bisa mendapatkan rezeki yang tidak kita sangka-sangka, kuatkan hubungan kita dengan Allah. Kebanyakan manusia
ketika dia dapat jabatan, ketika rezekinya bertambah, mulai dia urai hubungannya dengan Allah. Datang ke masjid sudah jarang, sibuk ngurusin dunia. Zikirnya tidak sempat lagi, baca Quran tidak sempat lagi. Padahal kehidupannya mungkin akan berakhir. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sempurnakan ikhtiar, ketuk pintu langit, lalu kemudian berpikir secara strategis dan penuh harap. Jangan pernah berputus asa. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita melihat surah Ibrahim ayat 37 cukup menarik untuk kita fahami. Nabi Ibrahim itu mengatakan kepada Allah, Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarat. Nabi Ibrahim ketika ditempatkan di lembah yang tidak punya kehidupan, tapi Nabi Ibrahim masih sangat optimis. Maka kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbana liyuqimus shalah, ya Allah jadikan anakku anak-anak yang soleh mendirikan solat. Dia mengetuk pintu langit. Lalu kemudian Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas tsamarat. Nabi Ibrahim meminta kepada Allah supaya tempat itu dicintai oleh manusia. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, di situ ada aspek sosial dan aspek investasi. Ketika suku Jurhum datang ke situ melihat Hajar dan Ismail yang hanya air ada di situ, kalau mereka mengambil pedang dan membunuhnya, selesailah cerita ini. Tapi kemudian dikawal dengan doa Nabi Ibrahim. Ya Allah, jadikanlah mereka dicintai oleh manusia. Orang yang dicintai oleh manusia, keadaan aman, nyaman, manusianya amanah, itu akan memudahkan investasi. Mereka ambil air, mereka kasih buah kepada Hajar dan Ismail. Lalu kemudian warzuqhum minas tsamarat. Nabi Ibrahim meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan rezeki dan buah-buahan. Ini aspek ekonomi dan produktif. Kok lucu doanya? Doanya itu bukan minta pohon, tapi minta buah. Artinya apa? Yang diminta adalah output, proses. Biarlah Allah kemudian yang menentukan. Yang penting buah. Tidak ada pohon, tidak ada apa-apa, asal buah didapat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini aspek ekonomi, aspek produksi. Dan yang terakhir, Nabi Ibrahim mengatakan la'allahum yashkurun, tambah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kamu bersyukur kepada Allah, rezeki aku tambahkan. Kamu kufur kepada Allah, rezeki akan membawa musibah untuk dirimu. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita ubah paradigma kita dalam mencari rezeki. Ketika Allah menganugerahkan rezeki kepada kita, syukurilah Dia. Ketika Allah sempitkan rezeki kepada kita, bersabarlah kita. Jangan pernah kemudian berpikir, yang haram aja sudah susah, apalagi yang halal. Na'udzubillahi min dzalik. Ketuk pintu langit, sempurnakan ikhtiar, kuatkan dengan doa, bangun kesyukuran. Mudah-mudahan rezeki kita menjadi asbab kita masuk ke dalam surga. Jangan sampai rezeki kita membawa malapetaka di dunia dan di akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhal muslimun al-kiram, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhal muslimun al-kiram, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم انصرهم نصرا عزيزا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة